Oke, sekarang kita lanjutkan ke bagan akun atau sering orang menyebutnya chart of account. Oke. Suatu kelompok akun untuk sebuah entitas bisnis itu disebut dengan buku besar atau ledger. Daftar akun yang terdapat dalam buku besar itu disebut dengan bagan akun atau daftar akun, chart of account. Akun laporan posisi keuangan biasanya disebutkan terlebih dahulu dengan urutan aset, liabilitas, lalu ekuitas pemilik. Akun laporan laba rugi disebutkan kemudian dengan urutan pendapatan dan beban. Bagan akun atau chart of account untuk laporan posisi keuangan. Perhatikan di situ baik-baik. Aset sama dengan kewajiban atau liabilitas ditambah ekuitas pemilik. Nah, sekarang kita lihat aset itu apa? Aset itu merupakan sumber daya yang dimiliki oleh entitas bisnis atau entitas perusahaan. Sedangkan liabilitas atau utang itu adalah utang kepada pihak luar atau kreditur, dan dia juga memiliki hak klaim terhadap aset. Ditambah dengan ekuitas. Nah, ekuitas itu adalah pemilik, hak pemilik terhadap aset perusahaan setelah liabilitas dibayarkan. Nah, setelah liabilitas dibayarkan. Jadi ekuitas pemilik itu adalah hak pemilik terhadap aset perusahaan, setelah seluruh liabilitas ini dibayarkan. Nah, jika masih sisa, maka itu menjadi haknya pemilik perusahaan. Jadi ibaratnya itu keluarkan hak orang terlebih dahulu, sisanya baru si pemilik mengambilnya. Nah, jadi dengan demikian, karena ini kita tahu kemarin sudah kita pelajari merupakan sumber pendanaan perusahaan atau struktur modal perusahaan yang berasal dari luar perusahaan. Ekuitas pemilik merupakan sumber pendanaan yang berasal dari dalam perusahaan. Ini internal, ini eksternal. Bayarkan terlebih dahulu ke pihak eksternal. Jika masih bersisa, barulah sisa aset menjadi pemilik ekuitas. Oke, itu bagan akun, chart of account untuk laporan posisi keuangan. Sekarang bagan akun untuk laporan laba rugi. Di situ ada pendapatan dan beban. Nah, pendapatan itu adalah kenaikan dalam ekuitas pemilik sebagai hasil dari menjual barang atau jasa ke pelanggan. Oke, tentu nanti tergantung pendapatan. Kalau dia dagang tentu lain pula, itu pendapatan dagang, kalau dia melakukan penjualan, pendapatan penjualan. Kalau dia merentalkan sesuatu, namanya pendapatan rental atau jasa sewa, seperti itu. Nah, kalau dia bunga, mungkin nanti ada pendapatan bunga. Oke, jadi pendapatan adalah kenaikan dalam ekuitas pemilik sebagai hasil dari menjual barang atau jasa kepada pelanggan. Kemudian beban adalah hasil dari penggunaan aset atau jasa dalam proses menghasilkan pendapatan. Jadi beban itu merupakan hasil dari penggunaan aset, atau jasa dalam proses menghasilkan pendapatan. Maka di situ nanti akan kita dapatkan laba atau rugi, pendapatan dikurangi beban. Jika pendapatan lebih besar daripada beban, maka akan ada di situ laba. Jika beban lebih besar daripada pendapatan, maka di situ akan ada rugi.
atau loss. Nih, bagan akun. Ya, chart of account solusi net atau net solution. Ya, ini bagan akunnya. Nah, biasanya di dalam laporan posisi keuangan itu di situ ada aset. Biasanya aset itu kita beri nomor 1 biasanya. Ya, 1. Nah, sub komponen dari aset itu ya kan kita beri, contohnya di sini ada kas 11. Ya kan? Kemudian piutang usaha 12. Kemudian 14 ini bahan habis pakai atau perlengkapan. 13-nya tidak ada di sini, mungkin ada yang lain selain piutang, mungkin ada di sini bisa saja di sini diletakkan seperti persediaan seperti itu. Oke. Nah, ini 15 ya kan? Ada asuransi dibayar di muka, 17 ada tanah ya kan? Nah, ini merupakan ya, nanti akan kita pelajari lebih jauh masuk kelompok mana dia, apakah aset lancar ya kan? Nah, seperti itu. Kemudian tanah ya 18 peralatan kantor. Nah, ini yang perlu kita ingat ya. Bagan akun ya yang kita beri nomor, dan ini sudah lazim digunakan bahwasanya nomor akun untuk 1 itu adalah aset. Ya kan? Nah, kemudian bagiannya itu ada kas. Nah, ini dia disajikan berdasarkan nilai liquidnya seperti itu. Mana yang lebih lancar ya? Terlebih dahulu. Kemudian liabilitas 2, liabilitas atau utang. 21 ada utang usaha, kemudian ada 23 sewa diterima di muka, dan banyak lagi yang lainnya. Nah, tentu ini nanti akan tergantung besar atau kecilnya usaha. Kemudian yang ketiga, ekuitas pemilik. Di situ nomor akunnya 3 ya. Modal untuk cita-cita itu 31, kemudian ada privé 32. Kalau ada yang lain ditambahkan seperti itu. Oke. Nah, ini akun untuk laporan laba rugi. Untuk akun laporan laba rugi itu nomor akunnya biasanya 4, pendapatan. Nanti akan ada di situ pendapatan apa saja. Contohnya di sini ada pendapatan jasa. Nomor akunnya 41 atau 4.1, terserah. Nanti kalau lebih banyak mungkin 411. Nah, bisa saja. Oke, kemudian yang kelima ada beban. Ya, beban. Yang kelima beban. Nanti beban itu apa saja? Ya, komponen-komponen dari beban itu. Di sini ada beban upah, beri nomor akun 51. Beban sewa 52 sampai 59, beban lain-lain. Sampai nanti tergantung tentu banyak atau besarnya ya perusahaan, kemudian banyaknya beban yang dikeluarkan jenisnya itu. Maka kita beri nomor. Nah, saya ulang lagi. 1 aset, 2 liabilitas, 3 ekuitas pemilik, 4 pendapatan, 5 beban. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan sistem akuntansi ayat jurnal berpasangan. Nah, sistem ini berdasarkan persamaan akuntansi itu memerlukan, pertama, setiap transaksi bisnis itu dicatat setidaknya ke dalam 2 akun. Ya, makanya dikatakan berpasangan. Ternyata tidak manusia saja, tidak hewan saja yang berpasangan. Ya, akuntansi pun mesti harus berpasangan seperti itu. Maka itu kita sebut dengan ayat jurnal berpasangan. Jadi setiap transaksi bisnis itu dicatat setidaknya ke dalam 2 akun seperti itu. Kemudian total debit yang dicatat untuk setiap transaksi mesti harus sama dengan total kredit yang dicatat. Kita lanjutkan. Aturan pendebitan dan pengkreditan untuk akun laporan posisi keuangan. Perhatikan di situ. Akun laporan posisi keuangan, aset sama dengan kewajiban atau liabilitas ya, ditambah ekuitas pemilik. Aset itu merupakan akun aset. Oke ya. Kemudian liabilitas akun liabilitas. Ekuitas pemilik itu akun modal pemilik. Nah, perhatikan di situ baik-baik. Ya, aset, akun aset. Ini akun bentuk T, ya kan? Debit,
untuk kenaikan, ya kan? Debit untuk kenaikan. Jika terjadi kenaikan, maka kita mencatatnya di debit. Nih, tambah atau terjadi penambahan. Jika aset, ya, atau akun aset itu terjadi penurunan, ya kan? Maka kita akan mencatatnya di kredit. Jika terjadi penurunan atau pengurangan. Nah, begitu juga dengan liabilitas, ya kan? Liabilitas jika terjadi kenaikan, ya kan? Maka kita mencatatnya di bagian kredit. Di bagian kredit. Ingat tadi kredit di bagian mana? Di sisi kanan. Nah, jika terjadi kenaikan, ya, atau terjadi penambahan. Nah, jika liabilitas atau utang, ya, terjadi penurunan atau terjadi pengurangan, maka kita akan mencatatnya di bagian sisi debit dari liabilitas, ya, di bagian sisi debit. Nah, ini berarti bagian kiri. Kemudian ekuitas pemilik, akun modal pemilik. Nah, jika terjadi kenaikan, maka kita akan mencatat di bagian kredit atau terjadi penambahan, ya. Nah, jika terjadi penurunan, maka kita akan mencatat ekuitas modal itu di bagian debit, ya, atau terjadi pengurangan. Oke, saya harapkan kalian atau Anda bisa memahami bagaimana aturan pendebitan dan pengkreditan untuk laporan posisi keuangan. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan aturan pendebitan dan pengkreditan untuk laporan laba rugi. Perhatikan di situ baik-baik, akun laporan laba rugi. Di situ ada akun pendapatan dan akun beban. Ingat, akun pendapatan dan akun beban. Sekarang kita bahas satu-satu. Akun pendapatan, ya, akun pendapatan. Berarti ini judulnya. Ini sisi kanan, ini sisi kiri. Sisi kanan kredit, sisi kiri debit. Nah, jika terjadi kenaikan pendapatan atau pendapatan kita bertambah, maka kita akan mencatatnya di sisi kredit. Ingat, di sisi kredit atau di bagian kanan. Nah, jika sebaliknya terjadi penurunan pendapatan, ya, atau pendapatan kita berkurang seperti itu, ya, apa penyebabnya berkurangnya nanti akan kita pelajari lebih jauh di materi-materi berikutnya. Maka kita akan mencatat di sisi debit, ya, jika pendapatan terjadi penurunan atau pengurangan. Oke, itu untuk akun pendapatan atau revenue. Nah, sekarang kita lanjutkan akun beban atau expense. Jika terjadi kenaikan atau penambahan beban, maka kita mencatatnya di bagian debit atau di bagian kiri, ya. Nah, terjadi kenaikan, kita akan mencatat beban itu di bagian debit atau terjadi penambahan, dan sebaliknya jika terjadi penurunan beban, ya kan, nah, maka kita akan mencatatnya di bagian kredit atau di sebelah kiri dari akun beban itu sendiri. Nah, untuk akun prepay atau pengambilan pribadi yang dilakukan oleh si pemilik, ya, jika terjadi kenaikan, ya kan, maka kita akan mencatatnya di debit. Jika terjadi penurunan atau pengurangan, maka kita akan mencatatnya, untuk pengurangan itu kita catat di kredit. Ingat, prepay, ya, terjadi kenaikan di debit, kemudian terjadi penurunan atau pengurangan, kita catat di kredit.